Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lillahi Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa khususan sahadatana kiram Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali al-arwahi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa syuhada was sholihin wal ulama muslimin jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'al fi masyayikhil ardi la maghribi wa barri wa bahri al-arahi ahli kuburina wa ahli kuburikum minal muslimin wal muslimat wal mu'minat ghafarallahu dhunubuhum wa satara ayyubahum wa yu'li darajati fil jannah wa ajal jannata maswahum wa mawahum. Semua khususnya Hadratul Rahim mu'alifu hadal kitab khasais umatil Muhammadiyah As-Sayyid Muhammad Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani ghafarallahu dhunubuhum wa satara ayyubahum wa yu'li darajati fil jannah wa ajal jannata maswahum wa mawahum. وقدس الله نصرهم ونور ضريحهم ومدنا بمددهم وهدى علينا من بركاتهم وعلومهم ودوائهم وكرامتهم وموناتهم وبركاتهم وأمدر علينا غيث ورحمتهم وصب الله المغفرة رحمته والبهجة والسرور في قبورهم وجعلنا وإياهم في زمرتهم وإلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibna Adam, he ibna Adam, tafarraq ngodongno ati sira li ibadati karana ngibadah dumateng aku. Amlau mongko ngebak-ngebaki sapa ingsun qalbaka ing ati ira ginan ing sugih ati. Wa amlau lan ngebaki sapa ingsun yataika ing dalem kiwa tangan kiwa tengen ira rizqan ing rezeki. Ya ibna Adam, he ibna Adam, la tubait aja ngeduhi sapa sira mini saking ingsun. Amlau mongko ngebaki sapa ingsun qalbaka ing ati ira faqron ing fakir. Wa amlau lan ngapa ingsun yateka ing dalem kiwa teng ira syugulan ing ketungkul atau kesibukan. Rawahu al-Hakimu, hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Telah datang di hadis qudsi yaitu yang berupa hadis, hai anak Adam, kosongkanlah hatimu untuk beribadah kepadaku, maka saya Allah akan memenuhi hatimu dengan hati yang kaya, dan saya akan memenuhi rizki-rizki kepadamu di tangan kirimu, kanan dan kirimu. Hai ibna Adam, janganlah kamu jauhi dariku, sehingga saya memenuhi hatimu hati yang fakir, dan saya juga memenuhi hatimu hati yang sibuk. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika hati kita dikosongkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita dipenuhi oleh Allah dengan yaitu berupa rasa hati yang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan rezeki yang penuh kepada kita semua. Begitu juga hai ibnu Adam, anak turun Adam, apabila kamu jauh dariku, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kefakiran atau kekurangan pada hatimu, dan Allah akan memenuhi yaitu kamu sebagai hati yang sibuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafarrahu min humumid dunya mastata'tum, fa innahu man kanat dunya akbaru hammihi afshallahu dai'atahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa man kanat al-akhiratu akbaru hammihi jama'allahu azza wa jalla lahu umurahu wa jala ghinahu fi qalbihi wa ma aqbal abdun bi qalbihi ila Allah azza wa jalla ila ja'alallahu qulubal mu'minina tafitu ilaihi bil wuddi wa rahmati wa kana Allah azza wa jalla bi kulli khairin asra'a.
diucapkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menganjurkan kepada kita, tafarrogu, kosongkanlah hatimu dari kesusahan dunia semampumu. Karena apabila dunia itu menjadi cita-cita yang paling besar, yang paling penting, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yaitu kerupekan atau memberikan hati yang sempit dan ia menjadi fakir. Begitu juga sebaliknya, apabila akhirat, kepentingan untuk akhirat lebih besar cita-citanya dalam kehidupannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan segala urusan-urusannya dan Allah akan menjadikan hatinya hati yang kaya. Apabila kita semua ini adalah kita pentingkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatunya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hati kita, hati yang dipenuhi kekayaan, hati yang kaya, hati yang ridho, hati yang ikhlas, hati yang menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma aqbala abdun biqalbihi ila Allah azza wa jalla illa ja'allahu qulubal mu'minina tafidu ilaihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan memberikan, menerima hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati seorang mukmin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah hati orang-orang mukmin yang memberi faidah untuk rasa cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan demikian maka segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya adalah sangat baik, sangat barokah, lebih cepat bisa terlaksana. Rawahu at-Tabarani fil Kabir wal Ausati wal Baihaqi fi Zuhdi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tabarani di kitab Al-Kabir dan kitab Ausat, dan diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi di dalam bab Az-Zuhdi. Kemudian wa biqauli sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya niyatahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa zawalam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu wa man kana al-akhirata niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatu dunya wa ya raghimatun. Begitu juga disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjadikan dunia sebagai niatnya dalam kehidupan, segala sesuatunya untuk dunia, kehidupannya untuk dunia, semua tujuannya adalah diarahkan untuk kepentingan dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan, memecah pada urusannya, dan ia menjadi seorang yang fakir meskipun ia adalah sibuk dengan urusannya sendiri, ia hakikatnya adalah orang yang fakir. Dan begitu juga sebaliknya, apabila akhirat menjadi niatnya, tujuan utamanya adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan segala urusannya menjadi hatinya menjadi hati yang kaya, dan dunia adalah dicintai, tetapi yang lebih dicintai adalah dalam hatinya adalah akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh demikian dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan segala apa yang menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasilitas dari Allah dalam kehidupan kita ini, jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan untuk berzikir, untuk memberi, untuk membantu kepada saudara kita, hati yang baik kepada saudara kita, hati yang pasrah, hati yang yakin, hati yang optimis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu kita manfaatkan untuk saudara, untuk keluarga, untuk orang lain. Harta kita juga dimanfaatkan oleh orang banyak, harta kita juga untuk kemaslahatan orang banyak, untuk fasilitas pendidikan, madrasah, sekolah,
masjid, musola dan seterusnya, pesantren, segala hal yang menyangkut hajat di hidup orang banyak, harta kita serahkan untuk mereka. Ini adalah hati yang kaya, yang nanti kita semua akan memperoleh piwales, memperoleh apa itu jaya, memperoleh yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati kita ini adalah hati yang kaya, maka Allah memberikan kekayaan kepada kita, Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Apabila hati kita ini, pikiran kita ini semata-mata tujuannya adalah untuk dunia, maka hati kita ini hati adalah hati yang fakir, pikiran kita adalah pikiran yang kurang, pikiran kita adalah pikiran yang susah, karena semuanya adalah terforsir untuk urusan dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kita semua untuk menjadi orang yang zuhud, yaitu orang yang mementingkan segala apa yang menjadi fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingkan akhirat, juga tidak lupa mementingkan dunia. Dunia adalah fasilitas, sarana, wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang menjadi apa itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dahi kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mata kita untuk melihat Al-Qur'an, tangan kita untuk memberi yang bermanfaat kepada orang lain, untuk sedekah, untuk membaca tasbih, kaki kita untuk berjalan menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, untuk bekerja, untuk berjamaah dan seterusnya, untuk menghadiri majelis ta'lim. Oleh karena itu segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan sebagai sarana untuk jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, sarana untuk menuju kita semua diridhoi oleh Allah. Kita semua termasuk orang-orang yang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa yang budiman, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga menjadikan hati kita hati yang kaya, hati yang penuh dengan rasa optimisme, hati yang dikosongkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita ini adalah hati yang benar-benar adalah hati yang ikhlas, yang pasrah, yang ridho, hati yang penuh dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.